hidup oleh roh. Ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh, maka dia bukan milik Kristus. Ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat 12, jadi saudara-saudara kita adalah orang hitam, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ayat 17, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 16, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh 16, Roh itu
bersukacita, bersaksi bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Baik, terima kasih. Bacaan kita sampai di sini dan coba ambil judul dari bagian firman Tuhan ini, judul hidup oleh daging atau roh. Jadi hidup oleh daging atau roh. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa kita yang pertama, kita manusia ini ada 3 yang ada dalam satu pribadi manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan tubuh itu kita ini yang ada, tubuh kita. Jadi umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, tubuh kita yang di dalamnya ada jiwa dan roh ini, itu kita sendiri yang tinggal pilih. Kita sendiri yang tinggal pilih. Perasaan, kehendak yang kita mau lakukan juga ya kita sendiri. Dan yang akan menggerakkan itu akan tubuh kita. Jadi umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, sebab itu untuk mau menghidupi kehidupan kita ini, kita akan ada dalam hidup yang digerakkan atau hidup oleh daging atau hidup oleh roh. Dari 3 ini nanti dia hanya bergerak untuk menggerakkan hidup kita, sehingga tangan bekerja, mata melihat, dan telinga mendengar. Ini ada 2 arah saja, hidup oleh daging atau roh. Nah, ini kita, karena kita akan ada di dalam 2 pilihan, yaitu hidup oleh daging atau roh. Dan kita juga harus sadari bahwa kita manusia ini cenderung dengan dosa-dosa yang terus ada membuat tubuh kita bergerak. Nah, semua tubuh itu masuk dari ujung rambut sampai ini untuk menggerakkan itu semua. Kita perlu sadari bahwa dosa yang kita lakukan itu bukan hanya satu jenis, banyak jenisnya. Yang menurut ukuran Tuhan. Yang menurut ukuran Tuhan. Kita manusia ya, manusianya setahu kita bisa bilang ini dosa. Dan mungkin kita manusia juga pikir apa yang kita buat ini sudah benar, tapi yang Tuhan pandang pasti dosa. Sebab itu kita harus sadari bahwa di hadapan Tuhan itu dosa kecil atau besar semua sama dikatakan dosa. Sebab itu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ini harus kita sadari bahwa kecil atau besar itu sama di hadapan Tuhan. Sebab itu ini mengajak kita, dari bagian ini mengajak kita supaya kita coba bandingkan. Dari bagian firman ini sudah mau bisa uraikan sedikit kalau hidup menurut roh itu seperti apa,
hasilnya bagaimana, dan hidup menurut daging hasilnya apa, itu di dalam bagian ini sudah jelaskan. Tapi kita harus sadari bahwa hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, dan itu akan membawa kita pada hidup menurut daging atau roh. Terus kita juga harus sadari bahwa dosa kecil besar semua sama di hadapan Tuhan dan menurut ukuran Tuhan. Sebab itu kita juga dari bagian firman Tuhan ini juga, bagian yang terakhir itu bilang bahwa ayat 17, jika kita anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi ahli waris itu kan ya orang tua akan kasih kepada anak-anak, untuk anak-anak lanjutkan. Begitu juga Allah. Allah janjikan surga, Allah janjikan mahkota. Dia tidak pilih-pilih seperti pemerintahan yang ya saya bupati, saya kasih kepercayaan kau ini. Tidak. Tapi Tuhan bilang ini kita semua ini berhak menerima ahli waris yang Tuhan sudah sediakan. Surga dengan mahkota itu semua orang berhak. Jadi siapa yang dapat itu yang kita baku lomba selama masih ada di dunia ini. Sebab itu sampai kita mau sampai di sana, kita harus mengerti bagian ini, bahwa yang tadi, bahwa hidup kita tubuh, jiwa, dan roh akan mengarahkan bahwa kita kepada hidup dengan daging atau hidup oleh roh. Sebab itu kita akan melihat bahwa yang pertama kita mulai sedikit renungkan bahwa hidup dalam roh itu, bahwa ayat 2 dia akan memberikan hidup dari hukuman dosa. Itu kalau hidup menurut roh. Ayat 2, dia akan memberikan hidup dari hukuman dosa. Jadi Yesus sudah mati mengampuni dosa kita. Yesus menyerupai manusia turun ke bumi. Dia memberikan hidup kepada kita semua. Manusia semua dapat sama rata. Tidak ada yang bilang saya dari golongan ini, saya orang Israel, saya orang Yahudi. Tidak ada, semua rata sama. Dia memberikan hidup dari hukuman dosa. Nah, ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita hidup dalam roh, pasti kita memperoleh hidup dari hukuman dosa. Yang kedua, kalau hidup dalam roh, pasti ada damai sejahtera. Ayat 6. Kita baca ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi ini penting untuk kita, bahwa kita harus hidup dalam roh, supaya ada damai, ada sejahtera, tidak ada masalah. Nah, ini hidup di dalam roh. Terus yang berikut ayat 8 bilang, kalau hidup dalam roh berarti kita berkenan kepada Allah. Kita berkenan kepada Allah. Yang Tuhan mau, Tuhan mendapat dalam pribadi-pribadi kita. Itu yang keempat. Yang kelima, ayat 14 dan 16. Kita siap menerima janji-janji Allah.
Sebab itu contoh yang sederhana dari hidup menurut roh dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Hidup menurut roh. Mungkin kita bisa baca bagian firman Tuhan itu Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Galatia 5 ayat 19 sampai 20. ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ayat 19 sampai 23. 22 sampai 23. Ayat 22 23. ayat 22. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Ya, ini hidup menurut roh. Dalam Galatia pada pasal 22 ayat 23 itu yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan, maka itu yang akan memberikan hidup. Memberikan damai sejahtera. Itu yang akan membuat kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Itu juga yang akan membangkitkan kita dari kematian kita. Walaupun kita sudah mati, tetapi karena kita punya hidup dipimpin oleh roh, maka kita akan bangkit waktu Tuhan Yesus meniup sangkakala. Waktu kedatangan Tuhan kita akan bangkit dari antara orang mati. Dan kita juga siap menerima janji-janji itu Tuhan. Karena kita disebut anak Allah. Anak berarti siap menerima ahli waris yang Tuhan sudah sediakan. Itu Tuhan. Tadi Tuhan tidak pilih siapa-siapa. Kita semua. Itu berhak terima ahli waris itu. Nah ini kalau kita hidup menurut roh. Nah sekarang kita coba bandingkan hidup dalam daging itu. Yang kedua, hidup dalam daging, ayat 6 bilang akan membawa kita kepada maut. Kematian yang kekal. Maut. Nah, itu kalau kita hidup menurut daging. Yang kedua, ayat 7 bilang kita akan bermusuhan dengan Allah. Allah juga tidak berkenan dengan kita secara tidak langsung. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak berkenan ya bermusuhan dengan Allah itu sendiri. Perseteruan. Yang ketiga, akan mati. Ini kalau hidup menurut daging. Ayat 19 sampai 20 itu Galatia 5 ayat 19 sampai 20 bilang bisa membacakan bagi kami. Galatia 5 ayat 19-20. Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pergaulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Perkidaian roh pemecah. Ya, ini yang daging. Ya, dengan bermacam-macam hal yang tadi kita bilang bahwa kita manusia, hal yang kita sudah baca, nah itu
menurut kita penafsiran kita mungkin hanya sebatas pengetahuan kita, tapi Tuhan yang akan menentukan bahwa dosa ini tergolong dosa, baik besar atau kecil, yang kita buat sembunyi-sembunyi atau yang Tuhan tahu. Itu yang kita tidak lihat atau kita lihat, ya itu semua Tuhan tahu. Sebab itu kita harus menyadari bahwa kita ini semua berhak menerima ahli waris. Tidak ada yang bilang, aduh saya ini memang begini jadi saya tidak bisa. Tidak. Tuhan tawarkan ini kita semua. Sebab itu kita tidak utang juga kepada daging, sehingga harus kita hidup menurut daging, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan sendiri. Setelah Tuhan turun jadi manusia, Dia mengampuni dosa kita jadi orang yang merdeka dan siap menerima ahli waris. Sebab itu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita cenderung manusia karena ada tubuh, jiwa, dan roh. Karena kita terus serahkan supaya tubuh kita ini memuliakan nama Tuhan. Karena jiwa dan roh ini tidak akan merespon. Yang merespon ini hanya tubuh kita. Apakah tubuh kita ini lakukan hidup menurut daging atau roh ini tubuh. Jadi perlu kita berdoa dalam kehidupan kita, karena kita adalah ahli waris kerajaan surga yang Tuhan janjikan, bahwa kita ini berhak semua masuk surga dan mau terima mahkota. Mari kita tetap berdoa supaya hidup kita ada dalam roh, dipengaruhi oleh roh. Sebab itu kita mau bisa pastikan kita dalam hidup kita, apakah kita ini sedang dalam daging kah atau roh kah. Mari kita sama-sama renungkan secara pribadi. Tuhan tawarkan, Tuhan mengampuni semua orang dari dosa. Dan juga Tuhan tawarkan, semua kita nih masuk surga dan siap terima apa yang Tuhan janjikan bagi kita, yaitu mahkota. Dan Tuhan mau supaya kita semua ada dalam kerajaan surga. Sebab itu kita hidup ini, kita tidak ada hutang dengan dosa. Tuhan sudah bayar lunas. Tuhan sudah bayar lunas. Sebab itu mari kita mulai salah-salah sedikit, kita mulai beres-bereskan. Kita sama-sama. Selagi masih di dunia ini, tubuh ini ya ikut. Dia akan kerjakan, tapi yang kendalikan siapa? Kita manusia. Kita sendiri yang bisa kendalikan. Sebab itu bukan orang lain. Tubuh, ada jiwa dan roh, kita yang bisa kendalikan. Apakah kita hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Sebab itu mari kita sama-sama menyadari bahwa selagi masih ada di dunia ini sebagai manusia, kami cenderung melakukan dosa yang mungkin menurut Tuhan itu dosa, tapi terus kami berbuat. Biarlah Tuhan ampuni kita, dan kita mau supaya kita juga disebut anak Allah yang siap mewarisi janji-janji Tuhan, siap menerima ahli warisnya Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa kesempatan ini, bahwa kami dituntut untuk hidup oleh roh.
Tuhan, supaya ahli waris yang Tuhan Engkau sediakan di surga itu menjadi milik kami semua. Engkau tidak pilih seperti pemerintah yang selama ini kami pahami akan memilih siapa dia yang berhak menerima jabatan. Tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang tawarkan semua bagi kami, dan siapa yang hidup dalam roh yang Engkau sudah membukakan atau Engkau sudah mengajak kami merenungkan ini, kami akan menerima ahli waris. Kami berhak menerima janji-janji-Mu untuk kehidupan yang kekal dan hadiah yang Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Itu tidak tutup kemungkinan juga dalam kehidupan kita, dalam dunia ini, Engkau juga akan memberkati kami. Sebab itu Tuhan, pegang hidup kami. Kami sebagai manusia punya keterbatasan. Engkau jaga tubuh kami mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami jemaat Bethlehem, mulai anak yang dalam kandungan ibu hingga sampai kami orang dewasa. Tuhan, Engkau tolong kami sebagai gembala majelis dan umat Tuhan. Kami terus diajar supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menemukan kami indah di hadapan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kami mengakhiri, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin.